Halo teman-teman, selamat sore. Sore. Silahkan on Sore. cam dulu yuk. Aska bisa on cam, Aska. Oke, sambil kita tunggu teman-teman yang lain nih, ada yang baru nih ya. Ada siswa baru nih, dua nih. Ada siapa ya ini panggilannya ya? Gaitsa ya, sama Angel. Oke, mungkin kenalan dulu ya, karena kan sebenarnya nih kelasnya udah mulai nih minggu kemarin nih. Kita udah kenalan minggu kemarin, jadi mungkin Gitsa sama Angel kenalan ya hari ini ya. Perkenalannya mungkin namanya, terus apa ya minggu kemarin ya? Namanya, terus habis itu asal mana, terus alasan eh, join kelas AI apa gitu. Coba dari Angel dulu deh, boleh. Hmm. Halo Kak, perkenalkan nama saya Angelika Udelia Vela Sembiring. Saya kelas 9 berasal dari Medan. Alasan saya masuk kelas AI adalah karena saya ingin mencoba sesuatu yang sedang tren, yaitu AI, dan dalam mempelajari AI dapat membantu saya memahami cara kerja teknologi yang cerdas untuk memecahkan suatu masalah yang menarik. Oke, salam kenal ya Angel ya. Angel dari Medan. Iya Kak, Aman tapi ya di rumah. aman Kak. Oke. Maksudnya lagi itu bencana yang sekarang itu loh. Aman kan tapi. Aman Kak. Oke, makasih Angel. Salam kenal ya. Terus mungkin Gaitsa, bener gak sih ya nama panggilannya nih sebutannya gimana sih? Gaitsa. Raitsa, Oke, silakan Gaitsa perkenalan. perkenalkan nama saya Gaitsa Areta Zaina. Asal mana Gaitsa? Bekasi, Oh, Bekasi. Terus alasan Gaitsa join kelas AI apa? Kalau boleh tahu. biar bisa itu apa namanya, Gimana? bisa buat Mau belajar gitu ya? Hmm, biar bisa belajar Oke. Gaitsa kelas berapa? kelas 3. Oke. Ada ikut ini kelas lain selain AI di Algonova. Iya, Apa? Kelas apa? Kalau boleh tahu. desain keren. Desain grafis? Iya, desain grafis. Iya, Oh, oke. Salam kenal ya, Gitsa ya. Terus nih ada yang baru join, Agista nih. Bisa on cam dulu ya, Agista. Ada Agitsa, ada Agista, ada Gaitsa. Halo, Gista. Ih, kayak nama adikku juga Gista. Yang lain gimana kabarnya? Ebru, Aska, Gani? Baik, Udah selesai ujiannya? belum. Belum ya? 2 minggu ujiannya. Udah habis. Iya, Oh, Ebru udah. Aska gimana? Udah, Udah selesai juga. ya. Yes. Kalau habis habis ujian itu liburan nggak sih? Apa masih kelas meeting, kelas meeting? Nggak bisa on kamera, oke. Tapi bisa on mic kan? Gista?
Oke deh teman-teman. Mungkin lagi berhalangan ya Gista ya, nggak apa-apa. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan yang kedua ya. Jadi pertemuan pertama sebenarnya udah kita lakuin minggu kemarin tuh, nggak apa-apa ya. Hampir sama kok. Jadi pertemuan kedua ini kita lebih mengenal tentang AI, khususnya yang modul pertama ini kita masuk ke modul teks nih, gitu. Jadi kita lebih ke pemahaman AI. Salah satu contoh yang paling sering kita pakai kan ChatGPT ya. Angel sama Gitsa sama Agista udah pernah pakai ChatGPT belum? Kayaknya udah pasti ya. Udah kan? Nah, jadi kita nanti pakai ChatGPT nih di modul teksnya. Oke. Nah, hari ini fokusnya adalah penggunaan AI. Sebentar. Penggunaan AI untuk keseharian kita nih, membantu gimana kita untuk pekerjaan-pekerjaan, apalagi sekolah gitu kan, yang sering kita temuin. Nanti kita belajar. Oke? Oke deh, jadi hari ini kita masuk ke praktek keterampilan AI. Bentar. Nah, aku bahas sedikit ya, karena mungkin ada beberapa nih yang nggak masuk minggu kemarin nih. Jadi, jaringan saraf buatan tuh apa sih? Jadi, jaringan saraf buatan itu adalah teknologi AI yang meniru fungsi otak manusia. Nah, dari bentuk objeknya, jaringan saraf buatan itu mampu mengamati banyak benda dan menemukan pola di dalamnya, sehingga dapat belajar. Nah, berbeda dengan manusia, jaringan saraf buatan itu membutuhkan banyak contoh dan banyak latihan agar bisa menebak hewan di sebelah kiri ini dengan benar. Tuh. Terus ada juga 3 komponen yang membuat jaringan saraf bekerja dengan eh, bekerja ya. Jadi ada kumpulan data atau dataset, ada algoritma pelatihan atau training program, terus ada prediksi. Nanti kalau kalian nggak paham, nggak apa-apa kok. Nanti kalian dapat kelas pengganti kok. Ini cuman pengantar aja ya, supaya kita bisa lanjut ke materi yang kedua ini. Terus apa itu model bahasa besar atau MBB? Jadi data yang digunakan itu juga apa? MBB itu adalah model jaringan saraf buatan yang memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa manusia nih. Nah, contoh-contohnya itu seperti Translate, terus chatbot ChatGPT, mesin pencari yang kita sering pakai di Google gitu kan, terus ada asisten suara, itu contoh dari MBB atau model bahasa besar. Terus ada juga jaringan generatif. Jadi jaringan generatif itu adalah jaringan saraf yang membuat konten baru. Jadi AI generatif adalah jenis kecerdasan buatan yang dapat mensintesis pengetahuan dan membuat konten baru seperti gambar, teks, musik, rekomendasi, produk, dan lainnya berdasarkan pola dan data yang telah dipelajari. Gitu. Terus misal nih, teman-teman pakai ChatGPT, teman-teman kan menanyakan atau memberikan sebuah perintah ya ke ChatGPT ya. Nah, itu namanya adalah prompt. Jadi kita sebutnya perintah yang kita ajukan ke ChatGPT, namanya prompt ya, kita sepakati mulai sekarang. Gitu. Jadi prompt adalah deskripsi hasil akhir dari pembangkitan. Nah, tujuannya juga dari kelas AI ini bukan bikin AI ya, teman-teman ya, tapi kita gimana belajar menggunakan AI ini dengan baik dan benar gitu. Jadi bukannya kadang anak-anak itu suka mikir kira ini kita bikin AI gitu kan. Enggak ya. Oke? Oke, setelah ini kita akan masuk ke materi baru nih, rekayasa prompt. Jadi apa sih rekayasa prompt itu? Rekayasa prompt adalah kemampuan untuk merumuskan prompt dengan benar dan jelas kepada kecerdasan buatan sehingga memberikan jawaban yang paling berguna dan akurat. Kenapa penting? Misal nih teman-teman mau tanya sesuatu tentang PR matematika teman-teman ya ke ChatGPT misal. Karena ChatGPT adalah contoh AI yang paling ini ya sering kita pakai. Misal beritahu sesuatu tentang matematika. Kalau kalian tanya kayak gitu kan nanti jawabannya terlalu umum ya. Jadi misal nih lebih baik tanyanya gimana atau jelaskan cara menyelesaikan persamaan kuadrat ini gitu. Jadi jawabannya itu juga akan berbeda tergantung dari pertanyaan atau prompt yang kita buat. Nah, sebuah prompt itu nggak ditulis dari hati ya. Sebuah ChatGPT itu nggak paham kita nulis enak kita terus tanya ya udah yang penting aku tanya inilah gitu nggak ya. Itu harus ada peraturannya juga, ada formatnya juga cara menulis prompt yang baik tuh kayak gimana gitu. Jadi hari ini kita bakal bahas banyak hal dalam rekayasa prompt. Kita bakal belajar cara nyusun prompt dengan benar supaya menghasilkan satu postingan
enggak, ini salah ya, satu postingan untuk X, terus kita juga akan belajar gimana nanti ada studi kasus untuk Sophie yang membuat postingan di Telegram. Kita juga bakal buat esai seperti yang biasanya ditugaskan di sekolah. Kita lihat gimana ChatGPT bikinnya, terus apakah terdeteksi dengan AI. Kita juga bakal main permainan ChatGPT. Nanti kalau sampai bonus atau waktunya masih ada, kita bakal buat PC ChatGPT teks kita sendiri. Gitu. Oke, di sini ada Sophie ya. Jadi Sophie itu penyuka pets ya, penyuka hewan liar nih. Dia merasa bahwa hewan-hewan liar yang seperti kucing, anjing yang terlantar lalu diadopsi oleh orang lain gitu, itu akan kembali lagi ke jalanan, teman-teman. Jadi gimana ya? Petsnya ini, hewan-hewannya ini nggak merasa nyaman gitu tinggal di rumah. Meskipun dia dari jalanan, dia diambil, dia dikasih makan, dimandiin gitu ya. Dia merasa tidak tidak nyaman. Akhirnya dia kembali lagi ke jalanan gitu. Nah, si Sophie ini merasa ingin membantu, gimana caranya dia membuat postingan di Telegram dan dia ingin membantu hewan-hewan ini supaya diperlakukan dengan semestinya gitu. Karena perlakuannya berbeda gitu ya. Karena biasanya dia kan hidupnya di jalanan tuh. Jadi dia pengen ngasih tahu nih ke orang-orang yang ngambil hewan itu supaya gimana caranya hewan itu betah di rumah gitu. Tapi Sophie ini nggak pinter nulis ya. Dia merasa kalau dia nanti tiba-tiba nulis di kanal Telegramnya, dia nanti merasa tulisannya kurang baik, orang-orang jadi nggak paham gitu tulisannya kayak gimana. Mau bacanya maksud dari Sophie ini apa, dia takut nggak paham nih. Nah, dia minta tolong akhirnya ke ChatGPT. Dia minta nih, tulis postingan tentang adaptasi hewan tunawisma. Nah, ternyata teksnya sama sekali nggak membahas tentang adaptasi hewan liar, melainkan tentang sudut pandang yang berbeda terhadap masalah anjing liar. Tuh ya, jadi dia cuma tulis prompt kayak gitu aja, hasilnya tidak seperti yang dia mau. Gitu. Lalu dia akhirnya menentukan subjeknya, subjek tesnya. Dia mau bikin apa, dia cantumin nih. Jadi dia bilang, tulis ulang teks sehingga membahas tentang adaptasi hewan tunawisma terhadap kondisi domestik gitu. Nah, akhirnya sekarang teksnya sesuai dengan subjeknya. Tapi yang dihasilkan oleh ChatGPT ini terlalu panjang, teman-teman. Jadi dia merasa nanti orang-orang yang lihat, yang mau baca males gitu kan. Nah, akhirnya dia bilang juga nih, tulis teks tentang topik yang sama dalam formatnya langkah demi langkah. Nah, sekarang teksnya jauh lebih mudah dibaca. Jadi dia mengubah teks yang awalnya tadi panjang, dia minta untuk ChatGPT buatkan lebih singkat dengan langkah demi langkah gitu. Nah, jadi yang dibuat oleh Sophie, format pembuatan prompt yang dibuat oleh Sophie kita juga terapkan di sini ya. Jadi kita pakai formatnya. Yang pertama itu untuk menuliskan sebuah prompt, kita tuliskan atau identifikasi tindakannya dulu. Jadi kita minta ChatGPT itu untuk ngapain? Apakah untuk menjelaskan atau untuk menulis atau dia untuk sebutkan gitu kan. Terus lalu jenis teksnya. Jadi teksnya apa yang akan kita buat? Apakah sebuah postingan untuk saluran Telegram atau akan membuat teks pidato, misal itu disebutkan di jenis teksnya. Lalu topiknya. Jadi topiknya apa yang akan kita minta? Jadi misal di sini Sophie tentang adaptasi hewan liar terhadap kehidupan di rumah. Gitu. Terus untuk penontonnya siapa aja nih yang bakal baca teksnya? Apakah remaja atau umum gitu kan, bebas. Terus untuk keterbatasan itu format ya. Jadi tadi Sophie minta untuk formatnya tutorial langkah demi langkah gitu. Bisa juga mungkin teman-teman mau formatnya 3 paragraf atau 2 paragraf gitu. Nah, akhirnya ChatGPT membantu Sophie untuk mengatasi rasa takutnya. Nah, namun prompt tersebut dapat dibuat lebih baik lagi ya. Jadi bahkan sekarang itu ada profesi namanya insinyur prompt, teman-teman. Nah, pekerja dalam profesi ini digaji dengan baik dan keberadaannya menekankan pentingnya deskripsi mendetail tentang keluaran jaringan saraf. Karena teman-teman tahu ya, tadi aku udah jelasin juga tuh. Setiap kita menanyakan sesuatu yang berbeda, padahal maksudnya sama, hasilnya itu akan berbeda. Makanya sekarang sampai ada profesi namanya insinyur prompt. Untuk supaya mendapatkan jawaban yang paling bagus, yang paling benar lah di ChatGPT atau di AI
gitu. Jadi prinsip untuk menyusun prompt, instruksi dasarnya, jangan cuman kalian tulis nih, misal ini bahasannya tentang yang tadi ya, Sofi ya. Jadi tulis postingan tentang adopsi hewan tunawiska, jangan gitu ya. Tapi instruksinya jelas, misal tulis postingan tentang adopsi hewan peliharaan, cara merawatnya, terus agar benar, terus supaya kucing dan anjing merasa betah gitu. Terus dari konteksnya kalian perlu memberikan informasi pendukung yang cukup agar AI dapat berikan jawaban yang tepat. Jadi jangan cuma gini aja, tapi dikasih juga konteks untuk apa ya. Misal untuk Telegram, terus dikasih juga kejelasan misal untuk audiensnya remaja, kayak gitu. Lalu bisa juga teman-teman kasih nada atau gaya. Jadi misal di sini dikasih gayanya yang jelas, alami, otentik gitu. Jadi penawaran emosi itu juga penting supaya tulisannya juga disesuaikan. Lalu juga contoh ya, misal teman-teman mau kasih contoh, misalnya kamu dapat berbicara tentang bagaimana kucing dan anjing menjelajahi wilayah mereka, kayak gitu. Untuk pembatasan sama seperti format ya, jadi misal di sini tidak lebih dari 200 karakter, postingan hanya tentang kucing dan anjing saja, gitu. Jadi sebenarnya prompt ini panjang ya kalau kita pakai seluruh format yang seperti itu gitu. Tapi dengan hasilnya itu juga akan sepadan teman-teman. Kalau teman-teman juga tulisnya kecil, tulisnya singkat, maka nanti hasilnya juga akan terlalu umum. Kalau teman-teman tulisannya jelas atau detail, maka nanti hasilnya akan seperti yang teman-teman mau. Gitu. Oke, dari situ ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak. Oke, selanjutnya teman-teman silahkan buka platformnya, platform Algonovanya. Jadi nanti teman-teman kerjakan sebentar ya. Nah, di bagian nomor 1 ya. Di pertama itu bubble yang nomor 2, terus habis itu kan ada nomor 1 sama nomor 2 tuh. Kita ke yang nomor 1 dulu. Nomor 1 ini dijawab dulu nih, yang pilih definisi untuk model teks jaringan saraf tiruan, teman-teman pilih yang paling benar. Terus nomor 2 juga tentang fungsi utama prompt saat bekerja dengan jaringan saraf. Nomor 3 ini teman-teman drag and drop nih jawabannya. Jadi masuk mana yang prompt yang bagus, terus mana prompt yang buruk gitu. Jadi semua ini harus masuk ke salah satu. Nih di drag and drop, digeser. Tekan, geser gitu. Jadi semua yang ada di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ini masuk ke salah satu nih. Prompt yang bagus atau prompt yang buruk. Tuh, kalau udah juga seperti soal-soal sebelumnya ya, dicentang. Nah, di nomor 4 ini teman-teman bikin dibuka ChatGPT-nya. Jadi di sini sebenarnya sudah ada ya instruksinya ya. Teman-teman pilih salah satu topik, salah satu ya dari beberapa topik yang ada ini. Nih, ada fair play dalam game komputer, ada hal paling menarik dalam pembaruan Minecraft terbaru, terus ada pemanasan global mempengaruhi perjalanan udara, terus musik tertentu dapat membantu meningkatkan konsentrasi. Terus tidak ada pekerjaan rumah yang meningkatkan motivasi belajar. Sekarang Anda dapat menggunakan ChatGPT, bukan tutor. Terus ada topik Anda sendiri. Jadi topik sendiri ini teman-teman bebas mau tentuin apa aja. Yang penting tidak eh, menyalahgunakan SARA ya. Tuh. Jadi teman-teman akan buat postingan Twitter atau X ya sekarang ya. Twitter tuh ya. Jadi postingan X tentang yang teman-teman pilih topiknya. Nah, teman-teman ke ChatGPT, lalu misal nih, teman-teman buat prompt yang sesuai yang tadi aku jelasin. Jadi dibuatkan promptnya untuk membuat postingan di X sebanyak 280 karakter aja. Jadi misal di sini nih aku, buatkan saya postingan di X sejumlah 280 karakter tentang musik tertentu dapat membantu meningkatkan konsentrasi. Terus jelaskan bahwa harusnya hal tersebut bisa melatih kemampuan dalam belajar.
ditekankan dalam pandangan subjektif gitu. Jadi diberikan pengantar juga tentang topik yang kalian pilih ya. Gitu. Nah, nanti yang hasilnya di sini juga dilihat lagi ya. Misal ya, postingan Twitter kan bukan sebuah definisi ya. Misal nih, topiknya tentang musik ini ya. Terus nanti tiba-tiba yang diberi ChatGPT penjelasan gitu ya, kayak seperti tulisan di Wikipedia gitu. Bukan ya. Kalau postingan di X itu ya, kalau kita lihat kan ya udah kayak orang-orang yang lagi ngobrol terus membagikan sesuatu pemikiran tentang dirinya kayak gitu ya. Jadi dilihat-lihat lagi kalau kurang sesuai nanti minta untuk diperbaiki. Misal perbaiki bagian ini buat lebih subjektif kayak gitu. Nah, nanti hasilnya sama. Duh, hasilnya di copy terus teman-teman taruh di bagian sini. Oke? Paham? Nomor 4. Paham. Oke. Kalau di nomor 5 nanti nomor 5 bareng-bareng aja deh ngerjainnya deh nanti. Nomor 4 dulu. Oke. Silakan dibuka platformnya. Angel, Gaitsa sama Agista bisa buka platformnya. Kak, boleh bagi link web? Oh, link platform. Itu linknya disimpan ya. Udah tahu kan tapi username passwordnya? Belum. Oke. Angel, coba dibuka dulu Angel. Itu username-nya, passwordnya ini. Nah, Gaitsa sama Agista boleh scan juga ya. Nanti aku pandu kalau misal bagian mana belum bisa. Oke, username-nya juga belum tahu ya. Gaitsa strip. Kurang T-nya tuh. Gaitsa. Gaitsa kan? Oke. Loh, Gait Gaitsa bukan? Atau iya, T dulu baru S ya. Terus Areta ya bener. Nah, passwordnya 8730. Nah, sip. Nah, itu nomor 2. Silakan dikerjakan. Balik yang nomor 1. Tadi itu yang nomor 2, terus nomor 1. Sorry. Nah, Gista ini masih akun Python-nya ya. Coba di keluar dulu. Logout dulu, masuk ke akun yang AI. Nanti aku kasih nih. Tuh keluar tuh. Caranya ini, ada nih. Tombol keluar.
Bisa, Gista? Itu diklik tombol keluarnya. Nah, lah, udah masuk. Loh, belum ya? Oh, Gista tadi. Nah, itu ada tuh tombol keluar tuh. Klik keluar. Nih. Oke, terus siapa? Agista, Agista. Nah, username-nya Agista, A-nya terakhir 2. Pakai ada H-nya nggak sih? Agista. Nah, coba next. Iya, terus passwordnya 1094. Hmm. Nah, itu nomor 2 itu. Dibuka nomor 1 dulu. Ikut Python, Gista. Oke. Halo Ilyas. Iya, lah. Oke, bisa dibuka platformnya ya? Ini lagi. Oke. Miss, ini bikin 3 apa nih? 3 prom apa satu aja? 1. Ini sama Asta bisa? Nomor 4 caranya. Gimana? Nomor 4. Nomor 4 dibuka ChatGPT-nya, terus gak dipilih itu dari topik yang ada. Di nomor 4 itu kan ada beberapa topik tuh. Gak dipilih salah satu, terus minta ChatGPT untuk buatkan postingan Telegram. Postingan X tentang topik yang gak dipilih. Aku nggak punya X. Iya, nggak harus bikin di X. Ini misal eh mau bikin gitu ya. Anggapannya kita mau posting di X, tapi nggak diposting beneran di X. Oh, jadinya salinannya apa ditempel di situ, dikotak Heeh, iya, gitu. Ah, oke. betul. Enggak ya teman-teman ya, iya aku lupa bilang ya nggak bikin di X beneran ya, kita bikin di sini aja maksudnya. Tapi postingannya untuk X gitu. Jadi AI-nya nanti itu bakal lebih mengenali kita harus bikin postingan di mana. Tuh, dia lebih tahu kita pencocokan formatnya. Itu bisa langsung diklik kok, Angel. Ada di soalnya kan ada ChatGPT-nya warnanya berbeda tuh tadi di nomor 4. Tuh kalau kamu klik dia langsung ngarah ke ChatGPT kok. Nah, tunggu ya, Bro ya. Nomor 5 nih nanti
kita bareng-bareng ngerjainnya. Atau Ebru mau bikin postingan lain mungkin di nomor 4 boleh daripada diem kan? Bebas. Kalau apa? Tunggu aja. Nunggu aja. Bisa, Gaitsa sama Agista, tuh bisa diklik tuh. Tulisan ChatGPT-nya kan warnanya biru tuh. Diklik dia nanti langsung ngarah ke ChatGPT. Nah, di situ tulisin prompt-nya ya. Jadi apa minta ChatGPT untuk buatkan postingan X tentang topik yang kalian pilih. Itu kan topiknya boleh bebas pilih di bagian nomor 4 tadi. Kak, Iya, Ilyas. nomor 4 aku nggak ngerti. Nomor 4 itu ada tulisan ChatGPT-nya kan warna biru tuh. Ilyas klik, nanti kan ke ChatGPT. Coba, Ilyas minta tolong untuk buatkan postingan X tentang topik yang udah ada di nomor 4. Jadi pilih salah satu. apa-apa? Pilih salah satu topiknya, terus minta untuk buatkan postingan X tentang topik tersebut. Paham? Coba, Gimana? gimana? Pilih dulu topiknya. Itu kan ada beberapa topik tuh. Hmm. Pilih salah satu. Terus minta Oh, ChatGPT untuk buatkan postingan X tentang topik tersebut. postingan di X. Iya, Harus di X. iya. Kan itu soalnya di X. Tapi nggak bikin di X beneran, cuma nanti hasilnya ditaruh di soal nomor 4. Taruh jawabannya di situ. Nggak bikin di X beneran. Oh, pilih salah satu topik ini. Habis itu Hmm, kasih ke ChatGPT. iya. Habis itu, Iya, buatkan postingan X gitu di ChatGPT. Hasilnya nanti ditaruh di situ, di bawahnya. oh,
Apa ini Agista? Sign in. Apa ini? Ini masuk kemana nih? Udah semua nomor 4. Oh, Gaitsa belum ya? Siapa lagi yang belum? Gak bisa share screen. Ya udah nggak apa-apa. Siapa lagi yang belum nomor 4 selain Gaitsa? Udah semua? Oh, belum. Ilyas ya belum. Aska sama Gani? Belum. Oke. Oh, Aska udah. Oke, sip. Kan nggak di rumah teman-teman sekarang? Lagi hujan nggak? Bandung. Sama lagi, mendung tapi belum hujan, tapi hampir ini. Iya. Nah, ini maksudnya nanti terus di chat GPT, tolong buatkan saya tentang topik yang kita pilih. Iya, gitu. Oke. Cuman kasih tanda itu apa tuh titik dua. Buat apa titik duanya? Bebas sih, nggak harus, Oke. nggak apa-apa kok. Oke teman-teman, sambil tunggu yang belum, nggak apa-apa dilanjutin dulu ya yang belum ya. Ini selanjutnya kita move ke soal yang nomor 5 nih. Jadi di soal nomor 5 ini, teman-teman nanti aku bagi jadi kelompok ya. Terus ada tim atau kelompok yang pakai argumen untuk eh, media sosial itu membuat kita lebih pintar. Terus kelompok yang lain itu media sosial membuat kita lebih bodoh gitu ya. Bahasanya bodoh banget, kurang pintar lah gitu ya. Jadi nanti teman-teman adu argumen. Jadi misal nih si tim pertama dulu yang bikin eh, media sosial membuat kita lebih pintar, menyampaikan argumennya. Terus nanti dibantah nih sama tim media sosial membuat kita lebih bodoh gitu. Terus nanti saut-sautan argumen gitu. Nah, untuk membuat argumennya, teman-teman minta juga tolong untuk ChatGPT. Jadi minta untuk buatkan argumen gitu ya. Misal tentang media sosial membuat kita lebih pintar atau media sosial membuat kita lebih bodoh gitu. Nah, nanti yang teman-teman utarakan argumennya, teman-teman tulis di situ terus dikirim sama kayak soal nomor 4 tadi. Ditempel ditulisin di situ di soal nomor 5. Paham? Paham. Paham. Oke. Yang belum dikerjakan dulu aja nomor 4, nggak apa-apa. Ntar sih, aku biar membaginya secara rata, jadi yang belum ini jangan satu tim gitu ya. Yang belum, Gaitsa, Gani udah belum Gani? Udah aktif. Udah, Gani udah. Agista sama Ilyas? Miss, gimana itu pindahin sintaksisnya? Udah, Pindahinnya, udah udah Kak. ya. Ya. Coba agak ke bawah, Gaitsa. Nah, itu ada tuh logo copy. Terus ke bawah. Nah, ini. Nah, itu di copy terus ditaruh di platform nomor 4 tadi. Iya, di sini ditempel.
Nah, terus dikirim nih ada logo pesawat. Oke, sip. Terus dicentang agak ke atas, scroll ke atas. Nah, itu centangnya diklik. Nah, sip. Oke, kalau gitu udah selesai semua berarti ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bapak salah satu tim ini ya, lebih dari anggotanya yang lain. Ini kita ngapain yang 5? Ini aku jelasin. Jadi kita beradu argumen, media sosial bikin kita lebih pintar atau media sosial membuat kita lebih tidak pintar gitu. Hmm, Ebru, Gaitsa, berapa berarti ada 3, ada 4 ya? Ebru, Gaitsa sama Aska membuat media sosial membuat kita pintar ya. Terus Angel, Ilyas, Gaitsa sama Angel, Ilyas, Agista sama Gani media sosial membuat kita lebih bodoh ya. oke. Oke, Oke. Ini silakan kita tulis apa? bikin dulu argumennya di ChatGPT. Minta seperti tadi, buatkan prompt untuk membuat argumen untuk debat gitu, misal tentang media sosial, tentang apa topiknya Ilyas tadi, membuat kita lebih bodoh ya. Ya. Ya, Yang, gitu. yang- Nah, nanti bisa acak nih siapa dulu yang kasih argumennya, terus nanti tim yang lain ini membuat, ini aku lagi jelasin, Agista, membuat prompt dulu di ChatGPT tentang argumen untuk topik kamu. Tadi Agista kebagian apa ya? Membuat lebih, media sosial membuat lebih bodoh ya, kalau nggak salah ya? tolong buatkan prompt. Iya, tolong buatkan argumen dong. Tolong Ya, sinyalku buatkan nge-lag nih. argumen tentang apa? Apa tadi topiknya? Membuat media sosial membuat, Kita bodoh. iya, sama kayak gitu ya, Agista ya. Aku tadi yang lebih bodoh. Aduh, lupa lagi. Aska tadi apa ya? Ada yang tahu nggak? Aska masuk tim. Kayaknya lebih pintar ya, Aska. Sama Gaitsa sama Ebru ya? Iya, lebih pintar kayaknya. Habis itu ini diapain? Bentar, tunggu yang lain. Nanti kita adu argumen di sini langsung diomongin. Oke? Oke. Bisa, Agista? Gani bisa? Bisa. Oke. Agista bisa, paham udah? Agista udah nomor 4. Iya, oke. Berarti nomor 5 ya. Nanti bergantian ya. Misal ternyata di yang pertama bagian media sosial membuat kita lebih bodoh. Terus misal eh, Gani dulu nih menyampaikan. Terus nanti bagian tim selanjutnya. Terus pas bagian tim yang tim Gani lagi, jangan Gani lagi gitu. Misal Angel atau Ilyas gitu ya. Oh, Oke. oke. Tapi argumennya yang nyambung ya. Misal nih, Gani bilang nih, media sosial tuh bikin bikin kita kecanduan gitu. Nah, terus di bagian Ebru, Aska, sama Gaitsa yang nyambung jawabannya bukan pas tiba-tiba kasih argumen lain, tapi menyangkal argumen tersebut. Oke? Paham? Oke. Itu ya. Udah belum bikin ininya, ChatGPT? Bikin argumennya? Ini aku udah. Udah? Iya kan, bentar kan? Ntar nih catnya Gaitsa belum ya?
Tunggu Gaitsa dulu deh. Udah tahu mau menyampaikan apa, wih? Kayak kayak debat ini banget ya, debat PBB kali. Udah? Udah? Udah. Oke, random mungkin dari tim yang media sosial membuat kita lebih pintar dulu deh. Siapa? Ebru, Aska, atau Gaitsa? Bebas. Aku terakhir. Siapa? Gaitsa atau Aska? Aska dulu kali deh. Sampaikan argumennya. Kan enak Aska pertama mah nggak menyangkal, ya kan? Pertama kan dia menyampaikan aja yang kamu ini salah satu yang dikasih ChatGPT gitu. Nggak apa-apa. Nanti daripada yang kedua, ketiga menyangkal tuh. Gaitsa mau? Oke, Gaitsa deh. Iya, Mek. Media sosial membuat kita semakin pintar. Sebuah argumen berbasis data, logika, dan realitas. Selama ini media sosial sering dituduh membuat manusia bodoh, tidak fokus, atau penuh distraksi. Namun tuduhan tersebut hanya melihat satu sisi tanpa memahami bagaimana media sosial sesungguhnya bekerja dan bagaimana manusia modern memanfaatkannya. Faktanya, media sosial ketika digunakan dengan benar justru meningkatkan kecerdasan kolektif, mempercepat akses pengetahuan, serta melatih kemampuan berpikir kritis dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Oke, udah. Oke, makasih ya Gaitsa ya. Ini aku rangkum sedikit ya. Jadi intinya kata Gaitsa ini media sosial sebenarnya itu membuat lebih pintar gitu faktanya. Tapi karena kebanyakan penyalahgunaan dari orang-orang ini, jadi kesannya media sosial ini bikinnya lebih tambah bodoh gitu. Jadi kesalahannya kata Gaitsa ini bukan ke ini ya, apa bukan ke media sosialnya tapi lebih ke perlakuan dari orang-orang gitu ya. Ini kalau aku simpulkan menurut Gaitsa nih. Nah, silakan dari tim Angel, Ilyas, Agista, dan Gani menyangkal argumen tersebut. Oh iya, makasih ya Gaitsa ya atas barusan ya. Sama-sama, Miss. Gimana nih tim yang membuat lebih ini? Lebih bodoh. Tapi bahasanya kasar banget gitu ya. Apa, ya lebih tidak pintar lah gitu ya. Kasar banget membuat lebih bodoh. Kalau aku langsung lebih bodoh. Iya, Nggak, nggak apa-apa. Maksudnya aku cuma ngomong aja ini kenapa topiknya itu kayak kayak kasar banget gitu kayak buat bodoh. Gimana? Mau menyampaikan nggak Ilyas bantahannya terkait argumen yang barusan? enggak. Dong, dibantah dong. Saya Oke, Angel sip. Boleh Angel. Gimana sih yang cowok-cowok ini kok dari tadi cewek-cewek loh? Malu. tadi kan Gaitsa bilangnya bahwa media sosial itu netral atau bahkan positif dan yang salah adalah penggunanya. Mm-mm. Namun kenyataannya platform sosial didesain untuk memicu perilaku cepat, impulsif, dan adiktif, bukan untuk edukasi atau refleksi mendalam. Jadi bukan sekedar kesalahan pengguna, tetapi ada mekanisme sistematis yang membuat pengguna rentan menjadi pasif dan tidak kritis. Oke, I see, I see. Oke,
Bener ya. Jadi, bener ya. Aku juga setuju sebenarnya sama argumen itu ya. Jadi sebenarnya media sosial tuh juga mendukung gitu untuk bikin kita lebih kecanduannya daripada bikin untuk edukatifnya gitu ya. Oke, makasih Angel. Teman-teman, karena udah jam segini, jadi mungkin kalian boleh kasih satu argumen yang ditaruh di platform ya. Jadi nggak usah dibales lagi nih argumennya Angel karena udah jam segini. Jadi kita istirahat dulu. Oke? Barusan yang teman-teman udah cari di ChatGPT, teman-teman kasih aja salah satu argumennya ditaruh di nomor 5. Nah, buat Angel sama Gaitsa kan tadi udah menyampaikan ya, berarti yang diucapkan tadi yang ditaruh di platformnya. Oke? Oke, kita Yuk istirahat kita dulu. naruh. Hmm? Yang Ini kamu kita cari di ChatGPT? taruh di itu. Iya, di soalnya di nomor 5. Oh, oke. Oke, kita istirahat dulu 5 menit dulu ya. Satu aja. Oh, satu aja. Satu aja. Mm-mm. Oke. Oke, nanti balik lagi. 5 Dah. menit. Kalau istirahat boleh di off cam dulu ya. Kita balik main.
Oke, teman-teman, kita balik lagi. On cam lagi yuk. Oke, Aska, Gaitsa, Gani, Ilyas, Oh iya, Agista nggak bisa on cam. Yang lain yuk. Ya, ini kenapa internetku nge-lag? Oke, selanjutnya kita masuk ke materi kedua ya, teman-teman ya. Jadi materi kedua ini AI sebagai asisten pembelajaran nih. Suaraku putus-putus nggak? Nggak kan? Aman? Tadi ya, sekarang. Aman. Iya, kadang kalau kalian gambar yang nge-freeze, aku berhenti aja daripada yapping sendiri kan. Ternyata nggak kesampaian, nanti di kalian durut gitu. Oke, jadi AI sebagai asisten pembelajaran nih. Bayangin teman-teman sedang mempersiapkan ujian, terus butuh banyak materi yang harus dipelajari, padahal teman-teman perlu untuk menyoroti poin-poin utama aja gitu kan. Terus misal teman-teman juga ada tugas untuk menulis esai 500 kata. Terus juga teman-teman punya pekerjaan rumah, punya PR matematika, tapi gak jelas gitu, gak paham ya materinya kayak gimana. Nah, semua itu bisa dilakukan dengan bantuan AI, teman-teman. Jadi misal nih di sini eh, situasinya subjek tertentu itu tidak jelas di kelas, sekarang teman-teman kesulitan dengan PR-nya, gitu, dengan topik itu. Nah, solusinya itu minta ChatGPT untuk jelaskan topik tersebut. Jadi perintahnya di sini, bayangkan ada seorang guru fisika dan beritahu saya, siswa kelas 8, cara kerja tuas. Cara kerja tuas. Saya butuh rumus dan pendekatan untuk menyelesaikan soal, jadi mari kita lihat beberapa contoh soal sekolah. Nah, dari prompt tersebut kita bedah ya. Jadi bayangkan kamu seorang guru fisika. Nah, AI akan memahami bahwa ia perlu menjelaskan berbagai hal selayaknya seorang guru pada siswa. Nah, dari juga bayangkan saya seorang siswa kelas 8 gitu ya. Nah, maka AI tidak akan menggunakan terminologi yang rumit untuk menjelaskan tentang cara kerja tuas itu. Lalu juga saya butuh pendekatan untuk memecahkan masalah. Maka untuk memperkuat teori, kamu perlu memecahkan sebuah masalah. Jadi dia akan ngasih juga masalah tuh terkait dengan tuas gitu. Terus misal juga nih situasinya kamu tampaknya telah menguasai topik tersebut, tapi kamu tidak dapat memecahkan masalah tertentu. Jadi dikasih soal studi kasus tertentu, teman-teman nggak bisa tuh, tapi sebenarnya udah paham tuh materinya. Nah, jadi di sini misal eh, minta tolong ke GPT-nya dikasih nih, halo ada soal di salah satu ujung tuas bla bla bla, soalnya dimasukin ya. Terus saya mencoba menggunakan rumus, tetapi saya tidak mengetahui panjang lengan kedua dan tidak mengerti dari mana harus mengambilnya. Gitu kan sering ya kadang gitu ya. Kan kalau soal fisika itu kalau udah lama sih aku nggak belajar fisika ya, tapi seingatku kalau fisika tuh biasanya sih harus diketahui terus ditanya gitu gak sih? Kalian gitu nggak sampai sekarang ngerjainnya? Ya kan? Nah, kadang tuh kita nggak tahu karena kadang soalnya itu diketahuinya ternyata harus dihitung dulu gitu. Misal diketahuinya ternyata nggak langsung nih. Misal rumusnya W sama dengan F kali apa gitu ya. Ternyata F-nya ini harus dicari dulu gitu kan ya kadang. Nah, itu bisa juga minta tolong. Jadi nanti dari sini kita bedah. Misal saya mencoba untuk bla 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 tetapi tidak paham bagian bla 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 gitu ya. Maka cara ChatGPT membantumu tepat pada tahap di mana kesulitan itu muncul gitu. Jadi kamu dapat mendiskusikan masalah ini dengan ChatGPT dan bahkan berdebat jika kamu tidak sepenuhnya memahami atau kamu melihat eh, kontradiksi dalam solusinya atau tidak sama gitu solusinya seperti yang kamu mau. Kayak gitu, teman-teman.
Misal juga teman-teman harus menulis esai nih, buat PR ya, tapi nggak yakin dengan beberapa koma itu maksudnya ada tanda-tanda baca yang teman-teman nggak yakin nih penempatannya benar atau enggak, kayak gitu. Jadi, misal saya menulis laporan untuk kelas biologi tentang pemanasan global, mohon ditinjau dan kirimkan semua kesalahan tata bahasa terlebih dahulu agar saya bisa perbaiki, lalu versi sudah diperbaikinya. Jadi kalian minta untuk disebutin dulu kesalahan dari esai yang kalian buat ini. Nah, jangan lupa juga dikasih esainya ya. Jadi pertama-tama kirimkan semua kesalahannya agar teman-teman bisa paham. Ini berarti kesalahannya di mana? Di masa depan, teman-teman nggak usah tanya lagi. Kalau udah pernah tanya gitu kan ke ChatGPT, dipahami gitu. Jadi minggu depan nggak ada, minggu depan. Jadi selanjutnya nggak ada kesalahan yang sama. Terus misal kemudian versi esai yang telah diperbaiki gitu. Jadi benarnya seperti apa biar paham. Terus juga banyak ya contoh-contohnya pastinya yang bisa dilakukan kayak selesaikan suatu persamaan atau teorema geometri, terus laporan tentang subjek apa, tulis esai bebas banyak lah yang bisa dilakukan tuh sama ChatGPT. Yang penting kalian paham kalau itu adalah asisten ya, bukan satu-satunya andalan kalian untuk menyelesaikan tugas gitu. Oke, ini selanjutnya teman-teman ada sebuah topik esai sama kayak tadi postingan X, teman-teman pilih salah satu. Misal, mungkinkah hidup tanpa plastik? Mungkinkah belajar tanpa internet? Apakah mobil listrik masa depan atau bukan? Terus, mengapa penting menghemat air dan energi? Terus, apa artinya menjadi orang yang bertanggung jawab? Mengapa persahabatan lebih penting daripada popularitas? Atau kalian mau pilih topik kalian sendiri? Bebas. Pilih salah satu nih, di sini nih. Nah, nanti kalian minta ChatGPT untuk buatkan esai 100 kata tentang topik tersebut. Gitu. Tapi kalian juga harus cantumin tuh opini kalian tentang yang mendukung topik tersebut ya. Nah, nanti ada link dari Quillbot. Quillbot itu untuk melacak teks yang kalian buat itu terdeteksi AI atau enggak. Tuh namanya tools. Pernah pakai nggak ini? Ada yang pernah pakai nggak Quillbot? Belum. Belum ya? Ini biasanya karena kebanyakan apa ya, sekarang kan serba AI ya, jadi kadang orang guru tuh biasanya ngecek di Killbot itu ya, jadi dia biasa deteksi apakah ini pembuatan AI atau bukan tuh gitu. Jadi aku kasih linknya. Nah, kalau kalian langsung dari tadi itu hasilnya terus kalian cek di Quillbot-nya, ceknya itu langsung di paste ya teksnya, bisa juga pakai file sih, jadi kayak PDF atau Google dokumen, Google apa sih, Word gitu ya, tuh bisa. Nanti dia akan berdeteksi nih, misal ternyata setelah deteksi hasilnya tadi AI generatednya 100%, sedangkan si human written-nya tulisan manusianya 0% nih. Gitu. Nah, untuk menghindari tersebut supaya penggunaan di AI generatednya ini nggak 100%, kita bisa kurangi dengan tuliskan ini teman-teman. Jadi tulislah seperti mahasiswa pada umumnya dengan sedikit ketidakakuratan, beragam kalimat panjang dan pendek, beberapa ungkapan sehari-hari yang sederhana, dan gaya penulisan yang tidak terlalu datar. Gitu. Jadi di ChatGPT-nya, tuh kenapa ini gerakan kalian gini-gini macet-macet kayaknya sinyal gue nih. Ya, jadi nanti pas di ChatGPT, pas kalian minta untuk buatkan esai 100 kata, terakhir kalian tuliskan ini teman-teman. Nah, udah dicoba sih ya. Jadi akan menurun nggak drastis banget tapi menurun lah jadi 46% nih AI generatednya. Gitu. Nanti kalian akan bikin topik kalian sendiri. Jadi nih, kalian buka ChatGPT-nya ya. Kalian buka ChatGPT kalian, kalian pilih topik yang tadi aku sebutin, terus kalian tulis nih, buat esai 100 kata tentang bla bla bla. Di sini aku pakai topik mengapa persahabatan lebih penting daripada popularitas. Terus kalian tulis ini juga. Tulislah seperti mahasiswa pada umumnya dengan sedikit ketidakakuratan, beragam kalimat panjang dan pendek, beberapa ungkapan sehari-hari yang sederhana, dan gaya penulisan yang tidak terlalu datar. Gitu. Nanti hasilnya ini teman-teman copy nih. Terus di AI detektornya ini pilih yang paste text atau yang paste secara manual juga bisa. Nah, tuh terus kalian klik yang detect AI.
Nah, di sini nanti hasilnya teman-teman bisa ini download atau langsung screenshot dari PC atau laptop teman-teman. Bebas. Kalau nggak tahu cara screenshot, boleh ini diklik downloadnya. Nanti dia akan ke download tuh. Kalau nggak salah sih PDF ya. Nanti dikirim di sini. Diklik yang logo paperclip nih. Di sini ada logo kayak clip gitu. Nanti dia akan pilih file. Seperti itu. Paham? Paham. Oke. Jadi yang dikirim bukan hasil dari ChatGPT-nya ya. Yang dikirim adalah hasil AI detektornya, Quillbot-nya. Hasil dari ChatGPT kalian taruh di AI detektornya. Ini aku kirim. Itu aku kirim linknya sama ini tambahan teksnya. Jadi pas tulis di ChatGPT terakhir buat promnya dituliskan ini juga. Seperti itu. Silakan dikerjakan dengan share screen. Kalau nggak paham nanti aku bantu. Nomor 2 ya. Jadi kita pakai, nomor 2 udah ada topiknya belum ya? Udah kan? Udah. Tuh, topiknya pilih di nomor 1 itu. Oh, ternyata detektor AI-nya udah bisa diklik juga teman-teman di soal nomor 1 itu ya. Itu kan beda tuh warnanya biru. Tuh langsung diklik dia akan ngarah ke Quillbot-nya. Nah, Contohnya kayak gimana tadi, Kak? contoh apa? Contoh yang tanpa apa itu, biar nggak kedetek. Itu aku kirim di kolom chat tuh, ditambahin itu untuk promnya. Tuh yang tulislah seperti mahasiswa pada umumnya. Jadi pas kalian bikin prom, buatkan saya esai 100 kata tentang topik bla 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 gitu ya. Nah, terakhirnya dikasih tuh copy aja tuh di kolom chat. Bisa kan copy di kolom chat? Tulislah seperti mahasiswa pada umumnya dengan sedikit ketidakakuratan, beragam kalimat panjang dan pendek tuh di copy di bagian terakhir promnya. Contohnya kayak mana tadi? Sebentar ya, ini kalau aku share screen kelihatan nggak? Ini karena banyak yang share screen yang lainnya nih. Kelihatan nggak session Kuiles? Kelihatan Ilyas? Enggak. Enggak. Di atas tuh ada pilihannya ini nama-nama yang share screen tuh. Pilih yang paling ujung namaku, Jessica. Di bagian atas di Zoom, paling atas di Zoom. Atau teman-teman stop share dulu deh. Kayaknya di beberapa ada yang belum paham ya. Udah bisa lihat sessionku, Ilyas? Udah. Sabar. Apa sessionku coba? Nih. Buat esai 100 kata tentang... Nah, ya. Jadi buat kayak gini ya. Buat Oke. esai 100 kata tentang topik yang kamu pilih. Nggak harus pilih yang ini, bebas pilih apapun yang ada di nomor 1 itu kamu pilih. Terakhir, tulislah seperti mahasiswa pada umumnya. Bla 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 ini udah aku kasih tuh di kolom chat. Jadi Oke. copy di kolom chatnya itu. Oke. Tadi aku udah lihat Ebru, Angel, Aska sama Gaitsa share screen. Aska juga. Iya. Gani sama Agista bisa. Udah paham tapi. Bisa. Oke. Agista? Ini yang di share screen ini setelah Apa? mengapa persahabatan lebih
penting daripada popularitas. Nah, itu yang jelaskan bahwa sebuah realisasi di kehidupan Ini, itu ya sampai itu harus sama. enggak. Ini aku bikin sendiri topik untuk mendukung, argumen untuk mendukung topik topik ini. Jadi untuk mengapa persahabatan lebih penting daripada popularitas, aku kasih satu kalimat untuk menjelaskan tentang esai aku gitu. Jadi lebih milih ke sisi mana kayak gitu. Bebas kok tapi kasih Ya aja. kalau ya kalau diikutin boleh Boleh. semuanya. Ya, boleh. Oke. Oke, aku sambil lihat teman-teman. Aku share screen lagi ya teman-teman ya. Aku lihat sampai mana ya. Topiknya boleh apa aja? Topiknya di nomor satu ada pilihannya itu Gani. Nomor satu. Di nomor satu. Habis itu diklik ada detektor AI-nya, Agista, di bagian soal nomor satu. Di nomor dua itu kan ada soal nomor satu, bla 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 itu ya, di platform. Nah, itu ada detektor AI, diklik. Terus di ChatGPT-nya itu tadi kamu copy, kamu taruh di situ, di paste di situ. Terus di detect AI. Nah, kalau udah, ini siapa yang udah nih? Angel ya? Kalau udah di-download atau di screenshot, terus Dulu. dikirim di platform. Itu ada tulisan download kan di atasnya ininya? Hmm, where. Mana? Bentar. Mana nih saya screen? Biar screen-nya Loh, kok nggak ada punya aku? No. Harusnya di sini, di atas sini dia ada download nih. Screenshot aja bisa kan, bro kan? Screenshot di share, laptop. share screen-nya Kak Jessica mana, Kak? Udah aku akhiri. Aku lihat punya teman-teman yang lain nih sampai mana. Nggak apa-apa, nggak harus sama kok, Ilyas. Bebas. Kamu nggak kasih Bukan juga nggak yang apa-apa. pertamanya itu yang eh buat esai 100 apa itu apa? Udah, habis itu kamu tuliskan kopi yang aku kirim di kolom chat tuh. Tuliskan seperti mahasiswa pada umumnya tuh. Coba agak ke atasan, Agista. Ada tulisan Bukan, download nggak? maksudnya kayak Oh, buat kamu belum bukan detect AI nih. Udah diklik ini, detect AI-nya. kalau misalnya nggak ada kata pendukungnya. Ya udah nggak apa-apa. Oh, oke. Itu tulisan detect AI, Agista. Aku nggak kelihatan ya notes apa sih ini? Anunat annotsku ya. Warna merah nih. Aku coret di layar kamu. Ada tulisan warna hijau tuh, detect AI itu diklik. Bawah, di bawah. Nah, itu detect AI. Ini yang Terus agak ke atas, bentar ya. Agak ke atas, Agista. Nah, itu di gak ada downloadnya, coba di screenshot aja. Screenshot, ini kayaknya laptopnya pakai Windows ya. Kalau Windows itu, gimana ya screenshot di Windows ya? Kayak ada tombol di keyboardnya PRT SRC, kalau nggak salah. Ya kan, teman-teman? ya. Apa dah? Ada tulisan PRT SRC itu diklik, nanti akan screenshot. Gimana, tanya apa ya, bro? Nah, apa ini? Yang nomor dua. Ini maksudnya apa? Bentar.
Nomor 2, bentar tunggu dulu. Ini nanti aku kasih link game dari ChatGPT, teman-teman main gamenya aja. Itu bonus kok. Di tombolnya ada PRT SRC, Agista. Ada nggak di keyboard kamu? Biasanya di kanan atas sih. Kak, gimana downloadnya? Kayaknya punya kamu tadi ada downloadnya deh, Angel. Itu, diklik download, terus, oh, coba di print itu munculnya apa? Kalau diklik print. Oh, dia ini ya, kayak mau ngeprint ya, bukan download PDF. Kalau udah dikirim di platform itu nomor 1, Agista. Kalau gitu di screenshot aja, Angel. Screenshot, ini pakai Windows ya? Coba di keyboardnya ada kanan atas tuh PRT SRC. Diklik. Nanti dia akan screenshot. Terus dikirim di platform nomor 1. Nah, itu. Eh, mana screenshotannya nggak ada? Atau ini sih biasanya teman-teman. Kalau nggak ada itu teman-teman harus ke aplikasi ini. Coba Angel klik yang Paint. Nih, ada aplikasi Paint di bawah sampingnya Microsoft. Microsoft Edge itu. Kan ada aplikasi Paint tuh. Biasanya setelah di screenshot, itu dia harus di paste dulu di situ. Coba klik paste. Nah, ya kan? Terus kamu save. Di file save. Nah, baru deh dia baru kesimpan tuh screenshotnya. Kalau udah screenshot dikirim, Aska, di platform. Di nomor 1 itu. Kan hasil screenshotnya kan gambar, jadi dikirim pakai ini. Kalau nggak ada hasil screenshotnya, tapi udah screenshot tadi, coba pakai cara kue tadi tuh pakai dicari aplikasi Paint, Paint, terus di paste, terus save. Coba cari di search, Aska. Di sini di search. Search bawah nih. Nah, Paint. Tuh dibuka. Apa ya dia? Coba new deh, new. Terus paste di situ, di kanvasnya ini. Nah, itu. Terus di save. Mana ya save-nya ya? Biasanya sih di kanan atas ini. Coba klik itu menu. Nah, itu di save. Agista bisa ininya, screenshotnya tadi. Miss. Mm-mm. Kak, cara screenshot gimana, Kak? Bentar, gimana? Gaitsa ya barusan panggil aku. Iya. Oh, udah nomor 1. Oke, tunggu ya. Screenshotnya klik PRT SRC, Ilyas. Hah? Ada di keyboard Ilyas PRT SRC. PRT.
Oke, teman-teman yang Oh, nomor dua. hurufnya. Iya, Digit apa? PRT SRC. PRT CST. Bukan kamu klik PRT SRC di situ di keyboard kamu di bagian atas ada satu keyboard itu tulisannya PRT SRC. Kok aku kirim ke Angel doang sih ini gimana sih? PRT SC. Sebentar. Itu teman-teman yang udah nomor satu diklik ya, nomor duanya di kolom chat teman-teman main game di situ jangan lihat promnya ya. Itu gamenya udah disusun sama ChatGPT, kalian jangan ngintip prom yang di atas. Kalian disuruh menebak yang kalau nggak salah itu disuruh menebak siapa yang mematikan genset apa kalau nggak salah ya. Jadi kalian tebak-tebak, kasih pertanyaan gitu, tapi pertanyaannya eh jangan siapa yang mematikan genset gitu kalau nggak salah. Jadi pertanyaan jangan langsung, tapi kalian tebak-tebak kayak misal siapa yang mencurigakan dan lain-lain. Ntar Ilyas. Ilyas coba share screen deh. Udah share belum Ilyas? Ini udah pencet PRT SC. Habis itu apa? Apa yang muncul di layarnya? Nggak tahu ini kayak gini. Aku nggak bisa lihat dong kalau kamu nggak share screen. Oh iya, belum share screen. Sabar lah. Tak ulang. Nih, habis itu pencet PRT SC. Kayak gini. Terus di screenshot. Caranya? Coba itu di drag Drag. gini. Gimana ya? Bilangnya ya? Nih apa nih kata Agista? Pencet tombol Windows dan PRT SRC bersamaan. Cara SS-nya bukan ke di aku sih. Gimana tuh, Agista? Itu tadi muncul kamu gini, kayak kamu garis dari kamu ambil dari sini, Ilyas, terus Oh kamu geser sampai satu kotak ini masuk di frame itu. iya, aku tekan gitu semuanya. Heeh, Sampai mana? Oh, sampai situ. ya sampai membentuk kotak itu. Oke, sabar. Oh my God. Gini. Oh, habis itu? Bareng sama Windows. Iya, udah. Terus kamu cari aplikasi Paint, Paint, di search Dari apa? aplikasi Paint. Rasa sakit. Bukan Paint. Pain. Mm-mm. Menggambar Paint. Paham Itu. teman-teman nomor 2? Itu yang aku kirim chatnya. Coba ditebak, apa sih? Ya aku kirim di kolom chat. Itu ada link, teman-teman klik. Itu kan link ChatGPT tuh. Nah, teman-teman main gamenya deh. Yang muncul kayak gini. Ntar. Enggak, kamu share screen-nya masih satu doang ini. Masih Google Chrome doang. Coba share screen-nya yang entire screen. Biar Hmm, aku bisa lihat. Kamu share screen-nya tadi, kamu pilih yang Chrome aja, belum entire screen. maksudnya? Pas share screen-nya tadi, pas pilih screen-nya. Kamu Ya tadi ini stop. masih Ini pilih. stop dulu. Stop dulu, terus share screen lagi, pilih yang entire screen. Entire screen. Oke, dah. Nih, kayak gini. Di aplikasi di sini nih. Nih, di bawah sini, di search bawah sini nih. Oh, Nah, Paint, Paint. mana Langsung search-nya? klik aja, ketik aja di sini. Oh, Ya ini itu. open. Iya.
Gaitsa paham? Itu yang ada di kolom chat aku kirim, diklik Gaitsa. Habis itu ini diapain? Terus di paste, Ctrl V. Yang mana? Di kolom Yang ada chat. Di kolom chat Ini, aku kirim link tuh. ini, Diklik. Iya, terus diklik save. save. Mana? yang ada tulisan ChatGPT-nya. Iya, betul. Ini diapain, Kak? Ini, di save. Mana tulisan save-nya? Di atas. Gimana ya, kenapa nggak bisa ya nonet kuku ya? Notesku ini kenapa nggak bisa ya? Ini ada save tuh di sampingnya view, ada logo kayak memori gitu tuh. Oh, ini. Terus Nah, habis itu gimana? Habis kayak gini. main aja itu. Itu kan ada Habis instruksinya ini, tuh, Gaitsa. ini Coba pencet save aja. coba dibaca-baca itu main game tuh. Coba tebak siapa yang mematikan apa teman-teman? Matikan genset ya kalau nggak salah ya? Iya, Mana? di save. Yang soal nomor satu. Yang aku kirim tuh ChatGPT-nya. Habis itu setelah di save diapain? Di platform dikirim. Hmm? Di platform Algonova. Oh, oke, sabar. Paham nggak, Cah? Nggak paham. Itu dikirim tuh, Ilyas. Diklik yang paperclip-nya. Oke. Dipilih dah gambarnya tadi disimpan di mana? Ini. Mana? Loh, kok nggak ada? Oke deh teman-teman, balik ke Zoom dulu ya. Udah jam segini. Oh, oke. Itu nggak apa-apa. Soal nomor 2 bonus kok. Kalau teman-teman nggak sempat ngerjain juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa soal yang nomor 3, 4, 5 kan pertanyaan tuh ya. Terkait pelajaran hari ini dijawab aja ya. Oke, jadi hari ini kita belajar apa teman-teman? AI. Yang ngapain AI-nya? Coding. Coding. Masa kita belajar coding? Ini belajar apa? Yang ngapain hari ini tadi apa aja dilakuin? Belajar. Ya, belajar apa? Belajar AI. Bikin apa di AI? Banyak. Bikin teks. Iya, bikin teks ya. Tadi bikin apa aja ya tadi ya? Bikin untuk asisten pembelajaran ya. Terus apa lagi Ya. tadi? Yang tadi yang pakai AI detektor ngapain? Kita nyari. Mendeteksi teks hasil yang dibikin. Iya, benar. Kita deteksi dia ada terdeteksi AI atau enggak. Habis Oke, itu teman-teman. Gimana? Habis itu berargumen. Oh ya, kita juga tadi berargumen ya. Oke, minggu depan kita ketemu lagi. Minggu depan kita kenalan sama tools namanya Miro. Jadi kita akan bikin sinopsis cerita untuk pembuatan game teks gitu. Oke, teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Selamat sore. Malam. Sore.